saya Pratika Syahrani, saya dari kelompok 6, kelas 5B Teknik Sipil. Di sini saya sebagai moderator untuk membacakan perencanaan dan analisa struktur bangunan pada baja. Yang pertama, saya akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Abdullah dengan NPM 2207210006, dan selanjutnya ada Muhammad Abdullah dengan NPM 2207210079, dan saya sendiri Pratika Syahrani NPM 2207210083, dan selanjutnya ada Sandro Mora Hutagol dengan NPM 22072187. Yang pertama saya akan membacakan tentang definisi dan ruang lingkup. Nah, pengertian baja. Baja adalah paduan dari besi dengan sejumlah kecil elemen termasuk karbon. Baja menggabungkan kekuatan dan daya tahan material. Selanjutnya ada sejarah bangunan pada baja dalam konstruksi. Awal penggunaan baja pada abad ke-19, perkembangannya sangat signifikan dalam proses produksi dan teknologi. Selanjutnya ada dampak perkembangan pada industri konstruksi, peningkatan efisiensi dalam perkembangan pembangunan konstruksi, penurunan di mana menggunakan baja di dalam bidang konstruksi, penurunan biaya atau meminimalisir biaya untuk pembangunan. Selanjutnya ada karakteristik pada baja. Yang pertama itu ada sifat mekanis baja. Sifat mekanis baja struktural yang digunakan dalam perencanaan harus memenuhi syarat minimum yang diberikan. Ya, selanjutnya ada tegangan nilai. Tegangan nilai itu untuk perencanaan FY tidak boleh diambil melebihi nilai yang diberikan pada tabel baja. Selanjutnya ada tegangan putus. Tegangan putus itu untuk perencanaan FO tidak boleh diambil melebihi nilai yang diberikan pada tabel. Selanjutnya ada sifat-sifat pada baja. Kekuatan dan kekerasan. Yang pertama itu ada kekuatan dan kekerasan. Baja dikenal karena kekuatannya yang tinggi dan kekerasannya ini menjadikan pilihan utama untuk berbagai aplikasi konstruksi dan industri. Yang kedua itu ada ketahanan korosi. Nah, baja memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap korosi, terutama di proses atau diberi perlakuan khusus untuk meningkatkan daya tahannya. Di mana biasanya baja akan dilapisi dengan lapisan cat untuk memperkuat daya tahannya terhadap korosi. Selanjutnya daya tahan terhadap suhu tinggi. Baja mampu mempertahankan kekuatannya pada suhu yang tinggi, membuatnya ideal untuk penggunaan di lingkungan ekstrim seperti industri, manufaktur, dan otomotif. Nah, untuk sifat lainnya pada baja untuk perencanaan yang ditetapkan sebagai berikut, di mana modulus elastis E sama dengan 200.000 MPa, dan modulus gesernya itu G sama dengan 80.000 MPa. Nah, nisbah Poissonnya itu bernilai 0,3. Koefisien penguaian itu alfa sama dengan 12 dikali E pangkat minus 6 derajat Celcius. Selanjutnya ada standarisasi dan regulasi. Peraturan bangunan internasional. Pengantar peraturan bangunan internasional dan relevan yang biasa digunakan di Indonesia dan di mancanegara itu ada AISC atau Eurocode. Dan perbandingan antara standar internasional dan SNI itu keberterimaan dan penyesuaian standar internasional dalam konteks yang lokal. Terus itu ada standar nasional Indonesia untuk struktur baja. Banyak pengertian dan tujuan standar nasional Indonesia atau SNI untuk struktur baja. SNI dasar yang mengatur terkait perencanaan dan pelaksanaan struktur baja tersebut, sertifikasi dan implementasi standar dalam proyek konstruksi. Jadi sebelum melakukan konstruksi pembangunan harus sesuai dengan standar nasional Indonesia dalam penggunaan bahan baku pembangunan gedung atau konstruksi industri atau lainnya. Terus kepatuhan dan pengawasan. Nah, jadi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi dalam mekanisme pengawasan dan audit dalam proyek baja, dampak dari ketidakpatuhan terhadap regulasi itu dan standar pada laporan uji material baja di pabrik yang disahkan oleh lembaga dapat dianggap sebagai bukti yang cukup untuk melanjutkan persyaratan yang ditetapkan oleh standar ini. Selanjutnya ada tabel sifat mekanis baja struktural, di mana terdapat beberapa jenis baja, ada BJW34, BJ37, BJ41, BJ50, sampai BJ55. Di mana tegangan putus minimum itu ada F10 340 untuk BJ34. Selanjutnya ada profil baja. Nah, untuk profil baja ini, profil baja adalah elemen struktural yang terbuat dari baja dan digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi. Profil baja memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi sesuai dengan kegunaannya.
Nah, untuk fungsi struktural sendiri itu, baja menyediakan dukungan struktural dalam bangunan dan infrastruktur, meningkatkan kekuatan dan stabilitas struktur. Selanjutnya ada manfaat ekonomis. Bahan baja ini sangat ekonomis dalam penggunaan konstruksi, di mana dapat mengurangi biaya konstruksi karena daya tahan dan umur yang panjang, mempercepat proses konstruksi karena kemudahan instalasi atau pemasangannya. Untuk jenis-jenis baja tuh ada beberapa jenis baja baja bisa teman-teman lihat. Selanjutnya ada jenis-jenis baja profil. Yang pertama tuh ada profil baja I, di mana digunakan dalam kolom dan balok struktur. Nah, bentuk huruf I sendiri dengan flansa yang lebar, baja profil penampang I dihasilkan dari proses canai panas, atau hot rolling mill atau pabrik penggiling baja. Nah, selanjutnya ada profil baja kanal atau UMP. Nah, baja kanal berteping bulat atau bentuk dan ukuran penampang lainnya. Luas penampang tampak pada gambar di samping. Digunakan untuk struktur rangka atap. Biasanya baja kanal ini berbentuk seperti U dengan flansa yang paralel. Selanjutnya ada baja kanal C. Nah, bentuknya seperti huruf C. Batang baja berpenampang C yang dapat dibuat dengan proses dingin dari plat atau strip baja. Selanjutnya ada profil baja H atau H-beam atau WF. Baja profil berpenampang H ini dihasilkan dari proses canai panas atau hot rolling mill. Umumnya digunakan untuk kolom vertikal, memiliki flansa lebar dan batang dan tebal. Banyak sekali pada konstruksi-konstruksi menggunakan H-beam. Selanjutnya profil baja siku. Nah, untuk profil baja siku sendiri itu adalah baja siku sama kaki dengan profil berpenampang L yang dihasilkan dari proses hot rolling mill bertepi bulat dengan ukuran lebar 20 mm sampai dengan 200 mm. Kombinasi beban. Prinsip dasar pembebanan. 1. Jenis beban pada struktur baja, yaitu ada beban mati dead load dari material konstruksi, beban hidup live load seperti manusia dan peralatan, beban lingkungan seperti angin dan gempa. 2. Kombinasi beban. Kombinasi statis dan dinamis untuk berbagai kondisi operasi. Faktor keamanan diterapkan dalam kombinasi. Analisis beban maksimum untuk desain optimal. 3. Metodologi evaluasi. Metode analisis linear dan non-linear, simulasi komputer untuk prediksi beban dan tindak balas struktur. Pengujian lapangan untuk validasi hasil evaluasi. Beban mati dead load. Definisi dan karakteristik. Beban yang bersifat permanen dan tidak berubah sepanjang umur struktur, termasuk berat sendiri, struktur dan komponen yang terpasang. Karakteristiknya tetap dan dapat diprediksi secara akurat. Perhitungan beban mati menggunakan densitas material dan volume komponen struktur, mempertimbangkan berat dari elemen-elemen tambahan seperti plat lantai, dinding, atap, menggunakan tabel dari standar nasional Indonesia. Pengaruh beban pada struktur, menentukan kapasitas dasar penopang struktur, mempengaruhi desain fondasi dan elemen penopang lainnya, berperan penting dalam stabilitas umum struktur. Beban angin, wind load. Beban yang disebabkan oleh tekanan pada permukaan struktur. Faktor yang mempengaruhi termasuk kecepatan angin, ketinggian bangunan, dan kondisi topografi. Perbedaan tekanan antara sisi angin dan bayangan angin. Menggunakan standar dan kode perhitungan seperti SNI atau ASCE. Pemodelan aerodinamis struktur untuk menentukan distribusi tekanan, mempertimbangkan faktor kecepatan angin dasar dan koefisien tekanan. Implikasi beban angin itu sendiri terhadap struktur desain elemen lateral seperti dinding dan rangka penopang. Berdampak pada stabilitas dan kenyamanan pengguna struktur, membutuhkan desain tambahan untuk penurunan risiko deformasi. Prinsip kombinasi beban. Metode penggabungan beban, beban mati dan beban hidup, beban angin dan beban gempa, kombinasi beban statis dan dinamis. Faktor kombinasi beban, koefisien beban sesuai peraturan penjumlahan, faktor keselamatan, pengaruh lingkungan dan kondisi khusus. Penggunaan faktor keamanan, pengamanan terhadap kegagalan struktural, cadangan kekuatan, tambahan penyesuaian dan standar internasional. Kombinasi beban. Beban kombinasi terfaktor yang digunakan dalam metode desain kekuatan berdasarkan SNI 1727/2013. Ada 7 kombinasi yang digunakan dalam desain kekuatan, di mana D beban mati, L beban hidup, LR beban hidup atap, S beban salju, R beban hujan, W beban angin, dan E beban gempa. Kombinasi pembebanan tersebut adalah sebagai berikut. Beban kombinasi nominal yang digunakan dalam metode desain kekuatan berdasarkan SNI 1727/2013 untuk desain tegangan izin, maka kombinasi beban nominal yang digunakan dalam perencanaan adalah sebagai berikut. Ditambah L, D, buka kurung, LR, atau S atau R, tutup kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan analisa struktur bangunan baja. Jadi fokus penjelasannya yaitu 1. Desain balok lentur, 2. Desain balok geser, 3. Pengaruh beban terpusat pada balok baja. Baiklah, kita masuk yang pertama, desain balok lentur. Secara umum, batasan pada balok lentur atau pola kegagalannya ialah A. Tekuk torsi lateral, B. Tekuk lokal sayap atau badan, C. Plastik sempurna atau leleh. Jadi, ketiga ini merupakan pola kegagalan pada desain balok lentur. Maka dari itu, kita harus mengeceknya ketika membuat desain balok lentur. Langkah desain balok lentur ialah A. Klasifikasi penampang. Klasifikasi penampang ini terdapat pada SNI 1729-2020 bab B, di mana penampang kompak itu lambda P, penampang non-kompak itu lambda R. Hasil dari klasifikasinya, bila lambda lebih kecil dari lambda P, maka kategorinya kompak. Lambda P lebih kecil dari lambda, lebih kecil dari lambda R, penampang non-kompak. Lambda P lebih kecil dari lambda R, lebih kecil dari lambda, penampang langsing. Nah, secara gampangnya itu lihat di lambda ini. Kalau bila lambdanya paling kecil itu kompak, bila di pertengahan itu dia non kompak, dan bila paling besar itu dia langsing. Yang kedua itu analisis momen nominal dari penampang. Setelah kita klasifikasi, barulah kita analisis momen nominal dari penampang. Ini itu berada di SNI 79 bab F. Langsung kita ke SNI-nya. Nah, ini dia itu tabel klasifikasi penampang itu. Itu ada aksi yang tekan, dan ada elemen tekan komponen struktur yang mengalami bentuk. Jadi fokus kita itu di tabel ini, tabel B4.1b. Nah, di sini ada deskripsinya. Bila sayap profil I, deskripsinya, di sini ada rasionya itu. Dan disinilah dia batasannya. Kalau ini tuh gunanya untuk hal yang mau kita tinjau, B-nya itu mana, D-nya itu mana. Dan perlu diketahui ialah klasifikasi ini enggak sayap aja, tetapi badan juga. Nah, setelah kita klasifikasikan apakah penampang itu kategori kompak, non kompak atau langsing, baru kita ke bab F, mencari momen nominalnya. Nih, bab F, desain komponen struktur untuk lentur. Setelah dari klasifikasi tadi, kan kita sudah dapat tuh penampang apa. Contoh nih, kita penampang tadi itu IWF. Nah, kategorinya apa? Sayapnya kompak atau non kompak. Nih, kita ambil contoh nih di WF dengan sayap kompak dan badan kompak. Jadi itu dia tuh, kalau bila sayapnya kompak dan badannya kompak, dia kita lanjut lagi ke pasal dalam bab F ini, F2. Karena itu F2. Ini F1 dan ini F2. Nah, setelah itu barulah kita ceknya, kita kerjakan apa isi dari F2 itu. Ada leleh, ada tekuk torsi lateral, dan nah, barulah kita analisis lelehnya, tekuk torsi lateralnya. Oke, begitu saja. Berarti gampang itu. Setelah kita berangkat dari bab B tadi, di halaman bab B. Nah, setelah kita mengklasifikasi sayap dan badan itu, barulah kita ke bab F. Nah, di bab F inilah, di tabel ini kita gunakan penampang kita itu termasuk ke kasus apa? F2 kah, F3, F4, F5 sampai ke F12. Dengan rincian, dengan klasifikasinya itu. Sayapnya kompak, badannya kompak. Baru kita masuk ke sini, baru kerjakanlah F ini. Misalnya F6. Kita kerjakan F6. Nih, kita ceklah apa saja diisi F6 dengan mengikuti rumusnya. Oke. Nah, baru masuk ke yang kedua itu desain balok terhadap geser. Secara umum, buat geser rencana memenuhi persyaratan jika
PU lebih kecil dari omega V kali Vn. Apa itu PU? Gaya geser batas atau gaya geser terfaktor maksimum dari berbagai kombinasi sesuai peraturan beban. Faktor ketahanan geser itu ini. Dan Vn itu kuat geser nominal. Untuk rumus yang dipakai tergantung kepada penampang tersebut berikut ketentuannya. Nah, jadi ini tergantung penampangnya apa. Bila komponen struktur ada komponen struktur profil I dan kanal sedikit tunggal dan profil I sampai ini. Nah, ini diatur di bab G SNI 1729/2020 bab G. Oke. Nah, ini dia. Desain komponen struktur geser. Ini ketentuannya. Nah, bisa ini dia penampang atau penampang dipakai. Oke, kalau dia komponen struktur profil I dan kanal, misalnya kita memakai profil ini IWF. Nah, udah, kita analisis tuh nih komponen struktur profil I dan kanal. Satu, kekuatan tarik. Yang kedua, kekuatan geser badan perhitungan aksi dan tarik. Nah, itulah yang kita analisis. Nih, dengan rumusnya nih, dari sini yang ini FY ini itu tegangan leleh minimum terspesifikasi untuk tipe baja. Jadi ini baja apa yang digunakan? Apa BJ 41 atau BJ 37? Nah, kalau AW itu ini luas badan, tebal keseluruhan dikali tebal badan. Oke. Jadi yang tidak kita ketahui ini CP 1. Untuk CP 1 itu nih, untuk badan komponen struktur profil I gilas panas dengan A per TW lebih kecil dari 2,24 akar dari E bagi FY. Nih, kalau dia lebih kecil, itu CP-nya 1. Oke. Kalau dia lebih besar, maka digunakanlah ini. Nih. Untuk semua komponen struktur profil I lain dan kanal inilah. Untuk rumus-rumus CP. Oke, lanjut. Nah, fokus yang ketiga itu pengaruh beban terpusat pada balok baja. Adanya beban terpusat atau gaya reaksi pada perletakan. Nih, bisa dibaca. Nah, ini pengaruh beban terpusat pada balok baja. Jadi di sini ada gambar macam pelat pengaku. Nah, ini satu. Yang pertama itu pelat pengaku tumpu. Inilah dia namanya pelat pengaku tumpu. Yang kedua pelat ujung. Nah, yang ketiga ini pelat pengaku tegak. Yang keempat pelat pengaku tegak dan tumpu. Ini sama-sama dia tidak habis ke bawah sini. Yang membedakannya itu, yang keempat itu di atasnya itu pasti ada beban lagi. Kalau yang ketiga itu tidak ada. Yang kelima pelat pengaku tumpu memanjang ini. Ini, ini, dan ini. Jadi fungsi yang kelima itu supaya pelat-pelat ini tidak mengalami geser. Makanya lah dia dibuat secara horizontal. Pengaruh beban terpusat pada baja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari pengaruh beban terpusat pada balok baja selain nih A sampai E bisa dibaca. Oke, dengan rumusnya ini sebagai berikut. Dari kelima ini membedakannya itu rumus di RN-nya. Membedakan rumus di RN-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak dosen pengampu saya di universitas. Contoh soal ini dari beliau untuk perkuliahan kami. Nah, izin menampilkan. Nah, ini kita ada soal dengan beban dengan propertinya seperti itu F, ukurannya itu
Oke, dan bebannya itu ya. Dan ini langsung saja kita masuk. Yang langkah awalnya itu kita tentukan beban ultimate-nya, beban. Setelah itu kita analisa balok sederhananya ini. Nah, terus setelah analisa baru kita masuk ke mencari momen ultimate-nya. Nah, baru setelah itu baru kita masuk ke analisa. Nah, ini sudah masuk ke benturnya, analisa komponen penampang profil. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang dianalisa itu ada sayap dan ada badan. Oke, nah, ini dia itu terletak di sini tabel itu. Nah, ini tuh dia terletak di ini. Ini dia. Dia memakai sayap profil I, gilas panas, kanal, dan T. Jadi itu ini untuk lambda P-nya, rumusnya, ini untuk lambda F-nya, dan ini batasannya. Nah, ini setelah dicari itu hasilnya itu batasan ini lambdanya, itu 7,9, lambda P-nya 11, berarti dia lebih kecil dari lambda P. Nah, ini pun juga setelah kita klasifikasi sayap, kita ke klasifikasi badan. Dan ini lambdanya, ini lambda P. Hasilnya itu lambda lebih kecil dari lambda P dan lambda R. Berarti dia termasuk kategori kompak dan kompak. Nah, maka profil ini itu kategori sayap dan badannya itu kompak-kompak. Nah, setelah itu setelah kita klasifikasi, kita masuk langkah berikutnya itu analisa momen nominal. Itu di bab F. Sudah, kita ke bab F. Nih, di bab F tadi kita cari. Kan kita tadi profil I. Ini ada profil I, profil I, profil I, dan profil I. Pasal F2 sampai F5 itu dia profilnya itu I. Yang kita lihat itu pelengsingan sayap, pelengsingan badan. Sayap kita tadi kompak. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, dan ini masuk. Berarti ini nggak masuk. Badan kita kompak juga. Ini masuk, 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 ini nggak masuk. Nah, berarti ini nggak bisa. Tinggal F2 sama F4. Nah, kita baca lagi. Nah, di sini diberitahu bahwasannya kita di F2. Berarti langkah awalnya itu kita analisis dulu kasus di F2. Kasus F2 ya, kasus F2 yang dijelaskan. Di kasus F2 ini yang pertama kita analisis lelehnya. Nah, ini analisis kondisi leleh. Di mana ini bisa kawan-kawan lihat analisisnya. Didapatlah itu hasilnya itu ini 289,34 kilonewton. Nah, lalu kita analisis, kan udah kita analisis leleh balik dari pasal. Yang kedua itu harus kita analisis tekuk torsi lateralnya. Nah, analisis ini seperti lihat. Analisisnya. Nah, setelah itu, setelah dianalisis, MU-nya itu 17,29 kN, batasannya itu 22,20, maka dia syarat kekuatan lentur terpenuhi. Nah, setelah kita analisis sudahnya, kita masuk ke bagian geser. Geser ini yang sudah tadi dijelaskan, yaitu di pasal, yaitu di bab G. Geser ini itu di bab G. Nah, geser ini tuh di bab G.
kita baca lagi. Yang pertama itu kita analisis gaya geser ultimate yang ketiga. Oke, didapatlah gaya ultimate yang diambil ini sebesar 10,95 kN. Langkah awal untuk digeser ini kita cek dulu, cek terhadap kebutuhan pengaku transversal. A per TW sama dengan 4,75 lebih kecil dari 2,46. Ini tuh di sini transversal. Nah, nih. Pengaku transversal tidak diperlukan bila H per TW lebih kecil dari hasil 2,456 dikali E dikali per FY. Nah, jadi kalau dia lebih kecil, dia itu tidak membutuhkan pelat pengaku transversal ini. Dan di sini hasilnya itu ternyata dia lebih kecil. A per TW hasilnya 4,76. Bisa kita bilang batasannya ini hasilnya itu 70. Jadi dia tidak perlu pelat pengaku transversal. Nah, barulah kita analisis di Vn. Vn sama dengan 0,6 dikali FY dikali AW dikali CV. Karena di dalam soal kita menggunakan baja panas, sebetulnya pun itu tidak. Nah, ini dia. Untuk profil badan, profil gilas panas. Karena kita menggunakan tadi gilas panas kan soal kita nih. Jadi ini kekuatan gesernya itu nih dia. Rumusnya dengan rumus CV-nya itu yang kita ambil, CV-nya itu nih rumusnya. Oke, kita balik soal lagi. Kekuatan geser dengan tanpa ada pengaku diisyaratkan SNI 1729. Ini buat 2020 ya. Untuk CV dikarenakan baja yang digunakan ada hot rollers. Nah, ini dia. Panas, itulah yang kita gunakan bajanya. Jadi kita analisa ini, hasilnya itu 63. Nah, CV lebih kecil dari A per TW lebih kecil dari batasan. Hasilnya itu 4,75 lebih kecil dari 63. Maka CV-nya itu 1. Oke. Barulah kita analisis. Dan hasilnya itu ini. Kekuatan geser profil sudah kuat. Kenapa? Karena dia kuat rencana yang kita analisis itu lebih besar dari batasannya. Nah, lanjut itu analisis kekuatan akibat beban terpusat. Bisa kawan-kawan lihat. Yang pertama itu beban PU yang diambil adalah akibat PU2. Yang pertama itu kita analisis lentur lokal pada sayap. Oke, selanjutnya setelah itu kita analisis lagi pelelehan lokal badan. Nah, setelah itu pelipatan pada badan crippling. Lalu ini tekuk pada badan akibat berat. Nah, yang terakhir itu tekuk badan. Oke, jadi itulah presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas perencanaan kolom pada rangka bergoyang. Nah, di sini kita akan membahas pengaruh kelangsingan. Tentu kita ketahui ada komponen dan faktor yang harus kita cari untuk memperhatikan pengaruh kelangsingan tersebut. Nah, di sini ada pembahasan momen. Momen di sini ada momen M1 dan M2. Pada ujung-ujung kolom harus ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Di sini yang B dan momen gaya perbesar di sini dapat mencari pada SNI pasal 12.11.1. Nah, di sini dapat kita lihat alternatif cara menghitung. Nah, sebagai alternatif untuk menghitungnya, di sini ada rumus yang harus kita perhatikan untuk menyelesaikan hal tersebut. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini dia ada PC dengan V kuadrat EI per KL kuadrat. Nah, di sini ada keterangan di mana sigma PU jumlah seluruh beban vertikal per faktor pada suatu tingkat. Sigma PC
jumlah seluruh kapasitas tekan bergaya pada suatu tingkat, dan tadi rasio gaya lintang yang di sini akan ada suatu lantai terhadap gaya lintang berfaktor. Notasi-notasi tersebut harus kita perhatikan untuk memperhatikan segala rumus-rumus yang akan kita perbuat untuk mencari kolom yang bergoyang. Di sini kita perlu perhatikan untuk melakukannya, untuk melihat gambarnya pada dari SNI tersebut. Di sini akan ada kita buat sebuah contoh soal. Kita perhatikan baik-baik di sini dengan 350 kali 500 mm. Di sini beban pada kolom D, beban gravitasinya kita harus mencarinya pertama sekali. Untuk aksial, gaya aksialnya, gaya momennya, baik itu di atas maupun di bawah, kita harus memperhatikan secara seksama untuk melakukan penyelesaian tersebut. Di sini kita harus mencari beban pada kolom L. Perhatikan juga beban mati, beban hidupnya. Penyelesaian seperti itu. Di sini dia beban aksial, momen, dan sebagai asumsi awal penampilan diperkirakan. Kita harus memperhatikan dan memahami soal-soal yang dibuat untuk mencari gaya aksial, momen, eksentritas akibat beban gravitasi pada kolom D. Begitu juga dengan pada kolom D juga, gaya aksialnya semua perhatikan. Di sini kita harus mencari kekakuan kolom. Di sini sudah diperhatikan jelas mendapatkan hasil dengan segini terkait dengan rumus dan hasil pengerjaan. Nilai faktor ke kanan ujung juga harus diperhatikan. Momen inersianya, balok kiri dan kanan. Pada ujung atas kolom juga sesuai dengan SNI yang kita gunakan. Di sini kelangsingannya dari kolom tersebut. Jadi kita memperhatikan. Oke, kita lanjutkan nilai faktor ke kanan ujungnya juga dapatkan hasil 2,44 di sini. F harus X dihitung dengan LC, yaitu panjang kolom dari SB ke SB join, bukan panjang bersiap. Harus memperhatikan titik kritisnya juga, apakah layak atau tidak layak. Momen kolom yang diperbesar juga perhatikan secara seksama pengerjaannya, menulis step by stepnya. Ada set kolom pendek ekivalen. Setelah momen diperbesar, memperhatikan H-nya juga menggunakan 220.000 mm². Di sini K-nya sebagai koordinat, lihat diagram interaksi kolom tersebut. Lalu plotting kedua, ada diagram interaksi yang sesuai menggunakan memanjang 4D22 masing-masing pada dua sisi berhadapan. Di sini jarak bersihnya kita perhatikan. Di sini kita mendapatkan sengkang D8 dengan aksen 4D22. Di sini juga. Di sini harus kita memperhatikan catatan soal perencanaan tulang geser sengkang belum dihitung sengkang pada 38 pada gambar detail masih bersifat asumsi atau direncanakan sendiri. Di sini kita harus memperhatikan tabelnya untuk mendapatkan L. Di sini harus kita perhatikan juga bagaimana penarikan tabel. Di sini L1 0,11 dengan kolomnya K. Harus memperhatikannya juga dengan V. Di sini betul-betulnya kita tengok diagram interaksi kolom dengan betul-betul juga untuk penarikan di sini. Kita tengok di sini 1,3. Harus memperhatikan itu secara seksama dalam penarikan gambar diagram. Ini juga 4 sisi. Perhatikan ini, salah satunya di sini penarikannya. Harus penarikan K ke sini, L ke sini. Kita tengok di sini jumlah yang tadi yang kita tengok dari sebelumnya 5,45. Di sini 5,45 berarti di sini, ini berarti di sini penarikan titik tumpuannya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan perencanaan kolom pada rangka tak bergoyang atau bracket frame. Jadi pembesaran momen atau analisa orde 2. Apabila ternyata angka kelangsingan nilai KLU per R masuk dalam kategori kolom langsing, maka dapat digunakan dua metode analisa, yaitu metode pembesaran momen, di mana pada metode ini momen hasil analisa orde 1 diperbesar dengan mengalihkannya dengan suatu pembesaran momen, yang mana merupakan fungsi beban aksial berfaktor PU dan beban tekuknya kritis pada fisik. Nah, selanjutnya ada metode analisa orde kedua. Pendekatan dengan analisa orde kedua ini diperlukan bila kelangsingan nilai KLU-nya per R lebih besar dari 100. Pada analisa ini, pengaruh dari defleksi diperhitungkan dalam perhitungan momen.
Berdasarkan pengalaman, kebanyakan momen memiliki nilai yang tidak lebih dari 100. Selanjutnya, pengaruh kelangsingan. Pengaruh kelangsingan dari komponen setara tekan pada rangka tak bergoyang boleh diabaikan apabila memenuhi persyaratan SNI 12122. Nah, di mana nilai KLU per R itu harus lebih kecil sama dengan 34 dikurang 12 M1 per M2. Nah, selanjutnya ada 34 dikurang 12 M1 per M2 harus lebih kecil sama dengan dari 40. Nah, suku M1 per M2 adalah positif bila kolom melentur dengan kelengkungan tunggal atau single kurvatur, dan bernilai negatif bila kolom dengan kelengkungan ganda atau double kurvatur. Perbesaran momen. Untuk nilai perbesaran momen sendiri memiliki komponen setara tekan harus direncanakan dengan menggunakan nilai beban aksial terfaktor PU dan momen terfaktor MC-nya. Nah, untuk mencari nilai MC-nya itu adalah MC sama dengan delta NS dikali M2. Nah, delta NS sendiri CM per 1 dikurang PU per 0,75 PC harus lebih besar sama dengan 1. Maksudnya itu harus nilai M2-nya minimal, lihat harus rumus 14 atau slide ke-10 nantinya, di mana nilai MC momen terfaktor atau berfaktor yang dipakai untuk perencanaan setara tekan. Selanjutnya, delta NS itu faktor pembesaran untuk momen akibat beban yang tidak menimbulkan goyangan, berarti M2 momen akibat beban yang tidak menimbulkan goyangan. Selanjutnya adalah beban kritis kolom PC dan modulus inersia atau EI. Beban kritis kolom PC pada persamaan ke titik 4 dapat ditentukan dengan nilai PC sama dengan V kuadrat dikali EI dikali dengan KLU pangkat 2, dan EI sama dengan 0,2 EC dikali EY ditambah ES dikali ISE per 1 ditambah beta D, atau modulus elastisitas 0,4 EC dikali EG per 1 ditambah beta D. Untuk momen inersia penampang atau IG itu inersia penampang bruto dengan mengabaikan tulangan. Sehingga ISE itu momen inersia tulangan terhadap sebesar pusat penampang. Nah, untuk nilai K itu faktor panjang efektif komponen setara tekan. Selanjutnya ada nilai LU, jarak bersih antara plat lantai, balok, kolom, dan lain-lain, memberikan tekanan lateral. Selanjutnya ada beta D. Beta D itu rasio beban tetap aksial, maksimum berfaktor terhadap beban aksial, dan berfaktor maksimum dari kombinasi yang sama. Beda dengan pada beta D pada kolom bergoyang. Selanjutnya nilai CM. Untuk komponen setara tekan tanpa beban transversal di antara tumpuannya, maka nilai CM adalah sesuai dengan standar SNI, di mana CM sama dengan 0,6 ditambah 0,4 M1 per M2 harus lebih besar sama dengan 0,4. Nah, untuk komponen setara tekan dengan beban transversal di antaranya tumpuannya, maka CM sama dengan 1,0. Nah, nilai CM sama dengan 1. Nah, untuk suku M1 per M2 adalah positif bila kolom melentur dengan kelengkungan tunggal, single kurvatur, dan nilai negatif bila kolom melentur dengan kelengkungan ganda. Nah, untuk faktor panjang efektif atau K itu, faktor panjang efektif K harus sama dengan 1 untuk komponen setara tekan dari portal tak bergoyang, kecuali analisa memberikan hasil yang berbeda, misalnya K sama dengan 1. Perhitungan K menggunakan gambar 5 dengan harus didasarkan pada nilai modulus dan inersia sebagai berikut. SNI 12.11.1. Dapat dilihat di dalam tabel ada besaran dan rumus pada modulus elastisitas, momen inersia, balok, kolom, dinding tidak retak atau dinding retak, dan luasnya. Selanjutnya ada nilai faktor panjang efektif K dengan analisa. Untuk kolom pada rangka tidak bergoyang, nilai K dapat ditentukan dengan persamaan K.12 dan K.13. K sama dengan 0,7 ditambah 0,05 psi A ditambah psi B harus lebih kecil sama dengan 1. Nah, untuk K 0,85 ditambah 0,5 psi min lebih kecil sama dengan 1. Di mana psi A dan psi B nilai-nilai keduanya di ujung kolom dan psi min
adalah nilai yang lebih kecil dari kedua besi tersebut. Nah, nilai K juga dapat ditentukan dengan bantuan grafik dari Jackson dan Moreland pada SNI di gambar 5.b. Selanjutnya, menurut Jackson dan Moreland, Lichtman Chart, di mana gunakan gambar 5A dari SNI untuk tentukan nilai K itu sendiri atau persamaan ke titik 11. Di mana nilai si A, bisa teman-teman lihat di ujung atas kolom, dan si B, sigma ILK per LC per sigma ILB per LB pada ujung bawah kolom. Nah, LC dan LB untuk LC dan LB masing-masing panjang kolom dan panjang balok diukur dari sumbu ke sumbu join dengan nilai mm. Beda dengan LU, rumusnya di K.17. Selanjutnya momenter faktor M2 min, di mana momenter faktor M2 pada persamaan K.3 tidak boleh diambil kurang dari pada SNI 12.12.3, di mana M2 min nilai PU dikali dengan 15 ditambah 0,3H, di mana H dalam satuan milimeter untuk masing-masing sumbu yang dihitungkan secara terpisah. Nah, untuk komponen setara yang mana M2 min lebih besar dari M2, maka CM ditentukan sebagai berikut. CM sama dengan 1, di mana K.15, dan berdasarkan pada rasio antara M1 dan M2. Nah, untuk prosedur perencanaan pada kolom panjang, ditentukan apakah kolom yang didesain berupa kolom dari rangka yang bergoyang atau tidak bergoyang. Asumsikan atau perkirakan ukuran tampang kolom. Hitung eksentrisitas akibat beban M terbesar. Cek dengan nilai E min persamaan K.14. Selanjutnya, hitung kelangsingan kolom lambda sama dengan KLU per R. Selanjutnya, tentukan apakah kolom pendek atau kolom langsing. Bila kolom langsing dan lambda lebih kecil dari 100, maka hitung perbesaran momen MC. Bila lambda lebih besar dari 100, maka harus digunakan analisa order kedua atau second order analysis. Sekian hasil bacaan pada materi kolom pada rangka tak bergoyang atau bracket frame. Sekian pembacaan hasil presentasi kelompok 6. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.